single day. I'm gonna make. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini saya mau share seri belajar mandiri calon ASN guru P3K, karakter peserta didik, soal dan pembahasan. Oke, sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Soal nomor 1. Guru A ketika melakukan proses pembelajaran selalu menggunakan media. Kadang memutar video pembelajaran, kadang memutar CD audio, kadang menggunakan poster berwarna agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya sehingga hasilnya sangat baik. Pembelajaran dilakukan demikian karena pertimbangan titik-titik. A. Kultural peserta didik. B. Gaya belajar peserta didik. C. Gender peserta didik. D. Minat peserta didik. E. Etnik peserta didik. Jawabannya adalah D. Minat peserta didik. Minat itu apa? Menurut Holek tahun 1990 halaman 114 menyatakan bahwa minat merupakan suatu sumber motivasi yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan yang dipilihnya. Ini ada di modul ya, modul pedagogik halaman 49. Nah, di soal guru menggunakan berbagai media. Di sini kata kuncinya agar peserta didiknya memperhatikan dan tertarik terhadap apa yang dibahasnya serta senang mengikuti pelajarannya. Begitu ya. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Pak Anton ketika akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan topik tata surya, melakukan pretest terlebih dahulu dengan maksud ingin mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang telah dimiliki peserta didiknya sebagai patokan untuk memulai pembahasan topik tersebut. Hal ini berarti Pak Anton memperhatikan karakteristik peserta didik dalam hal A. Perkembangan sosialnya. B. Perkembangan motoriknya. C. Perkembangan emosinya. D. Motivasi belajarnya. E. Kemampuan awalnya. Jawabannya adalah E. Kemampuan awalnya. Oke, ini ada di modul halaman 50 sampai 51. Di sana ada contoh Pak Adi, seorang pendidik dari salah satu sekolah A. Hari itu sudah disepakati membahas tema H. Pada saat melakukan proses pembelajaran, di awal pembelajaran terlebih dahulu mengemukakan tema yang akan dipelajarinya, menyampaikan tujuan pembelajaran yang diharapkan dimiliki, dan manfaat yang peserta didik peroleh setelah mempelajari tema H. Kemudian, untuk melihat kemampuan awal peserta didiknya, dilakukan pretest atau tes awal terlebih dahulu. Jadi yang E ya. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Pada saat pembelajaran berlangsung, guru mengingatkan peserta didik yang kurang semangat dan kurang aktif dalam belajar. Tindakan guru tersebut berarti memperhatikan aspek A. Motivasi, B. Etnik, C. Status sosial, D. Sosial, E. Kultural. Jawabannya adalah A. Motivasi. Di sini dijelaskan motivasi adalah suatu kondisi yang menyebabkan atau menimbulkan perilaku tertentu dan yang memberi arah dan ketahanan atau persistence pada tingkah laku tersebut. Ini menurut Lodkowski dalam Suciati tahun 1994 halaman 41. Jadi motivasi itu kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri atau motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau motivasi ekstrinsik. Nah, jadi di samping itu motivasi peserta didik dalam belajar kadang tinggi, sedang, bahkan rendah. Di soal di sini ya kurang semangat, kurang aktif, berarti motivasinya rendah ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 4.
Pak Adit adalah guru SMPX. Ketika melakukan proses pembelajaran menghadapi peserta didik yang berasal dari berbagai latar belakang kondisi keluarga, ada keluarga mampu, ada yang miskin, ada yang orang tuanya menjadi pejabat, ada yang sebagai buruh dan pegawai swasta. Namun, Pak Adit memberikan perhatian dan pelayanan yang sama kepada peserta didiknya. Hal ini sebenarnya Pak Adit memperhatikan karakteristik peserta didik terutama A. Status sosial, B. Minat, C. Motivasi, D. Etnik, E. Kultural. Jawabannya adalah status sosial. Oke, kita lihat ya cuplikan dari modul lagi halaman 48. Di sini peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari status sosial ekonomi yang berbeda-beda. Di sini dijelaskan ada yang orang tuanya menjadi pejabat seperti presiden, menteri, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala kantor atau kepala perusahaan, dan ketua RT. Di samping itu ada peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi mampu, ada yang berasal dari keluarga yang cukup mampu, dan ada juga yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Itu ya, di poin status sosial. Selanjutnya soal nomor 5, pada suatu proses pembelajaran yang kebetulan hari itu bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, guru sebelumnya telah menghimbau kepada peserta didik untuk mengenakan busana daerah masing-masing. Tindakan guru tersebut memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama aspek A. Motivasi, B. Status sosial, C. Moral, D. Etnik, E. Minat. Jawabannya adalah D. Etnik ya. Jadi di sini busana daerah masing-masing gitu ya. Jadi etnik itu berkaitan dengan suku, misalnya suku Sunda, suku Jawa. Nah, di sini modul lebih dijelaskan ya. Kalau etnik itu ada Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali maupun etnik lainnya. Jadi etnik itu di Indonesia sangat beragam ya. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Peserta didik dalam suatu kelas gaya belajarnya beragam. Ada yang visual, auditori, dan kinestetik. Namun, kegiatan pembelajaran selama ini masih banyak yang konvensional klasikal. Agar memenuhi ketiga gaya belajar tersebut, guru perlu A. Menggunakan metode ceramah, diskusi, tanya jawab. B. Menggunakan media komik pembelajaran dan buku paket. C. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. D. Menggunakan program audio dan modul. E. Menggunakan modul dan PowerPoint. Jawabannya adalah C. Menggunakan media audio, video, dan percobaan. Kita lihat yang A, menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Ini lebih ke auditori ya, karena mendengarkan. Kalau menggunakan media komik, pembelajaran, dan buku paket, ini lebih ke visual. Yang lengkap adalah yang C ya, karena ada percobaan atau kinestetiknya ya. Kalau D, menggunakan program audio dan modul, itu lebih ke auditori dan visual ya. Yang E juga modul dan PowerPoint itu lebih ke visual. Oke, kenapa percobaan bisa kinestetik? Kita lihat di modul, jadi kinestetik itu pertama dapat menggunakan objek nyata untuk belajar konsep baru, dan 2 mengajak peserta didik untuk belajar mengeksplorasi lingkungan. Karena kinestetik ini lebih ke memeragakan gitu ya, jadi praktek langsung seperti itu. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Pak Aris merupakan guru kelas 5 SD. Ketika memberikan pembelajaran menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Tindakan guru tersebut karena memperhatikan karakteristik peserta didik, terutama A. Gender, B. Minat, C. Kultural, D. Etnik, E. Status sosial. Jawabannya adalah C. Kultural.
Oke, di sini kultural atau budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam. Seperti kesenian, kepercayaan, norma, kebiasaan, dan adat istiadat. Di sini kan menyanyi atau musik, memilih lagu-lagu dari asal daerah peserta didiknya. Ini kesenian termasuk ke kultural atau budaya ya. Oke, sampai sini sharing dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.